Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, gue mau bahas dulu tentang kenapa punya tujuan itu sangat penting. Banyak banget orang yang bilang pengen sukses lah, pengen punya kehidupan yang lebih baik lah, atau pengen capai mimpi-mimpi besar mereka. Tapi kenyataannya, gak semua orang berhasil mencapai itu. Kenapa? Karena banyak dari kita yang berhenti di langkah pertama. Kita punya keinginan besar, tapi kurang jelas arahnya. Dan akhirnya bingung gimana mulai dan atau bahkan sekedar mempertahankan langkah pertama aja kita udah kewalahan. Punya tujuan yang realistis itu lebih dari sekedar inspirasi buat bikin hidup lo lebih baik, tapi juga soal gimana kita ngasih arahan buat diri sendiri. Bayangin aja, kalau lo naik mobil tanpa tahu kemana, pasti lo pasti bakalan muter-muter, gak jelas itu kan, tanpa arah. Tujuan itu ibaratnya kayak kompas yang bisa kasih lo arah, lo jadi tahu mau kemana, langkah apa yang harus diambil, dan di mana lo berada sekarang. Dengan cara ini, lo nggak cuma punya keinginan, tapi lo punya rencana yang bisa diwujudkan. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa penting banget buat punya tujuan yang bisa dicapai, gimana cara bikin rencana yang terstruktur, dan tips biar lo bisa tetap konsisten. Dan gue harap sih video ini bisa jadi panduan yang lengkap buat lo yang bener-bener pengen mulai jalanin kehidupan yang lebih terarah. Jadi, ayo kita mulai. Hal pertama yang harus lo pahami adalah tujuan yang realistis, bukan soal batas, tapi peluang. Jadi, tujuan realistis bukan berarti kita harus mengecilkan mimpi kita atau jadi kurang ambisius. Tujuan realistis itu soal gimana cara kita ngatur mimpi besar itu jadi langkah-langkah kecil yang bisa dijalanin. Lo tetap bisa bermimpi besar, tapi penting juga buat paham bahwa sebuah mimpi besar itu harus dimulai dari langkah pertama yang gampang dicapai. Misalnya, lo pengen punya bisnis sendiri dan sukses di usia muda. Itu impian yang besar dan keren banget. Tapi kalau lo nggak punya pengalaman dalam bisnis, mungkin lo bisa mulai dari hal yang kecil kayak magang, belajar dasar-dasar bisnis, atau bahkan cuma jualan kecil-kecilan. Dan dengan cara ini juga, lo bisa ngehargain setiap langkah kecil sebagai bagian dari tujuan besar lo. Ini bukan soal ngecilin mimpi, tapi soal ngerubah mimpi jadi rangkaian langkah nyata yang bisa lo jalanin dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan yang relevan dengan hidup lo saat ini. Kalau lo punya beberapa keinginan besar, coba tanya ke diri sendiri. Mana yang paling penting dan mendesak buat hidup lo saat ini? Kalau punya prioritas buat meningkatkan karir, mungkin lo perlu fokus ke tujuan-tujuan yang bisa mendukung karir lo dulu sebelum ke hal yang lain. Contohnya, kalau lo lagi kuliah dan pengen fokus ke prestasi akademik, tujuan kayak belajar konsisten tiap hari, nambah skill lewat kursus, atau magang di tempat yang sesuai jurusan lo, bisa jadi lebih relevan daripada tujuan finansial atau tujuan pribadi yang lain. Dengan nentuin tujuan yang relevan, lo bisa lebih fokus dan gak merasa terbebani sama banyaknya impian atau keinginan yang mungkin belum sesuai sama prioritas hidup lo sekarang. Lanjut yang ketiga, buat tujuan yang spesifik. Bukan cuma pengen sukses, tapi apa dan gimana caranya. Nah, di sini kita masuk ke konsep SMART goals yang sering banget jadi acuan dalam bikin tujuan. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kita bakal bahas satu-satu dulu, tapi kita mulai dari yang S dulu, yaitu spesifik. Misalnya, lo mau lebih sehat, itu tujuan yang bagus, tapi terlalu luas. Gimana caranya lo bisa tahu kalau itu udah sehat? Coba deh lo spesifikin, kayak gue mau olahraga tiap kali seminggu selama 30 menit tiap sesi. Dengan tujuan yang spesifik, lo jadi punya panduan yang lebih jelas buat jalaninnya. Spesifik itu bukan cuma soal tahu apa yang akan dicapai, tapi juga cara atau langkah-langkah buat mencapainya. Tujuan yang spesifik juga bikin lo lebih fokus dan gak gampang goyah karena lo tahu apa yang lo perlu lakuin. Itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Buat tujuan yang terukur. Progres yang bisa lo hitung. Kalau tujuan lo gak bisa diukur, lo bakal susah buat tahu apakah lo udah di jalur yang benar atau belum. Contoh, kalau lo pengen nabung, lo bisa targetin nominal yang spesifik. Misalnya, gue mau nabung 5 juta dalam 6 bulan. Ini bikin lo bisa ngitung proses dan ngasih patokan yang jelas. Misalnya lagi, lo bisa cek tiap bulan udah nabung berapa. Terus bisa evaluasi apa yang perlu ditambah dan diperbaiki. Tujuan yang lebih teratur juga bisa bikin lo lebih realistis dalam mengevaluasi perkembangan lo. Lo bisa tahu kapan lo maju, kapan lo lagi stuck, dan kapan lo perlu nambah usaha. Ini juga bisa bikin lo lebih sadar sama tiap langkah kecil yang udah lo capai. Jadi lebih gampang buat lo tetap termotivasi. Oke, selanjutnya adalah buat batas waktu yang jelas. Bikin target tiap minggu,
bulan, atau tahun. Batas waktu itu kayak deadline yang bakal ngingetin lo disiplin sama tujuan lo. Kalau lo nggak punya deadline, tujuan lo bisa terus-terusan ditunda ya kan? Tapi penting juga gitu kan buat ngasih batas waktu yang realistis. Misalnya, kalau lo mau belajar desain grafis dari nol, nggak mungkin lo jadi ahli dalam 1 bulan ya kan? Tapi lo bisa mulai dari target kecil terlebih dahulu. Mulai dari belajar software desain 30 menit tiap hari selama 3 bulan. Atau lo bisa bikin target mingguannya, bulanan, sampai tahunan mungkin. Misalnya lagi, minggu pertama lo bisa fokus dasar-dasar desain. Bulan kedua, lo bisa mulai praktek bikin desain sederhana. Dan dengan target per minggu per bulan, lo bakal punya panduan yang jelas gitu. Dan gak gampang hilang arah juga. Enak kan? Terus yang keenam, breakdown tujuan jadi langkah-langkah kecil. Nah, yang sering bikin kita gagal adalah karena kita cuma fokus sama gambaran besarnya doang. Tapi lupa bikin langkah-langkah kecil. Contohnya, lo pengen jadi konten kreator. Tujuan itu besar banget dan bagus. Kalau lo langsung fokus ke gimana cara punya jutaan followers, lo bakal kelabakan. Tapi kalau lo pecah jadi langkah kecil, kayak gue mau mulai bikin konten 1 kali seminggu, atau mungkin 1 hari sekali, atau mungkin 3 hari sekali, gue mau belajar editing video selama 15 menit tiap hari, itu jadi lebih bisa dicapai, jadi lebih realistis kan? Langkah kecil ini bisa bikin lo lebih mudah jalanin rencana lo tanpa merasa kelewalahan. Karena setiap kali lo berhasil mencapai langkah kecil, lo tuh ngerasa kayak ada progres dan itu yang ngasih motivasi tambahan buat lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Dan lama-lama, langkah kecil ini bisa jadi langkah atau pencapaian yang besar juga. Ya kan? Ketika kita bikin tujuan, penting juga buat nentuin apakah tujuan itu relevan sama prioritas hidup lo sekarang. Terus yang ketujuh adalah bikin sistem pengingat. Alarm kah? Note kah? Atau di kalender? Ada banyak kok zaman sekarang itu. Dan salah satu alasan kenapa banyak orang gak konsisten adalah karena mereka lupa sama tujuan mereka sendiri. Kita sering teralihkan sama hal-hal lain. Maka dari itu, punya sistem pengingat itu penting banget. Lo bisa bikin pengingat di HP, atau pakai sticky note gitu ya di kamar, atau mungkin bikin to-do list yang ngasih lo reminder buat tetap di jalur. Terus misal ini mah ya, lo punya tujuan buat olahraga rutin, pasang reminder di HP tiap pagi, atau bikin sticky note gitu ya yang ditempel di meja atau di dinding gitu kan. Pengingat ini bisa bikin lo terus diingatkan sama tujuan lo, dan ini bakal bikin lo buat tetap konsisten gitu. Kemudian yang kedelapan, apresiasi setiap kemajuan kecil yang udah lo lakuin. Self reward lah. Sering banget kan kita lupa buat ngasih penghargaan ke diri kita sendiri gitu. Padahal apresiasi itu ya penting juga buat ngejaga motivasi. Misalnya, lo udah berhasil konsisten olahraga selama 2 minggu. Kasih apresiasi ke diri lo. Bisa dengan makanan favorit atau hal kecil yang bikin lo happy gitu. Nah, ini bukan sekedar buat senang-senang doang, tapi ini juga bisa ngingetin lo kalau usaha kecil lo itu bisa berdampak positif gitu. Terus, apresiasi diri ini juga bukan cuma soal ngerayain, tapi bikin lo ngerasa bahwa setiap langkah kecil punya makna sendiri gitu. Dan ini juga ngebantu lo buat tetap termotivasi dan gak gampang nyerah. Terus yang selanjutnya, cari dukungan atau partner untuk akuntabilitas. Kadang nih ya, punya teman atau partner buat sharing progress itu bisa bantu kita lebih termotivasi dan merasa punya tanggung jawab gitu. Kalau lo punya teman atau bahkan komunitas yang punya tujuan yang jelas atau yang serupa dengan lo, coba aja saling support dan cek progress masing-masing gitu kan. Akuntabilitas ini bisa jadi dorongan tambahan buat terus konsisten. Misal, kalau lo lagi belajar sesuatu hal atau hal yang baru gitu atau punya target misalnya fitness, ajak temen lo buat jadi partner. Setiap minggu, lo bisa saling ngecek perkembangan atau bahkan bisa jadi masukan salah satu sama lain. Dan dukungan dari orang sekitar lo juga bisa bikin termotivasi dan gak ngerasa sendiri dalam perjalanan lo mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses ya, bukan cuma hasil akhir doang. Banyak orang terlalu fokus pada hasil akhir doang, sehingga mereka jadi gak sabaran dan gampang nyerah aja gitu kan kalau nggak langsung mencapai target. Padahal kan yang paling penting itu dalam mencapai tujuan adalah prosesnya. Proses ini yang bakal bikin lo ngasih banyak sekali pengalaman dan bikin lo lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan. Misalnya nih, kalau lo punya tujuan buat belajar skill baru, nikmati setiap proses belajar itu sendiri. Dari hal-hal kecil kayak berhasil paham konsep dasar atau berhasil menyelesaikan tugas sederhana. Dan ketika lo bisa menghargai proses, lo gak bakal bisa gampang frustasi. Karena lo bisa lihat progres yang sebenarnya terjadi sedikit demi sedikit.
Ya mungkin cukup lah ya segitu doang. Intinya, tujuan itu bukan cuma sekedar mimpi atau keinginan. Tujuan itu adalah rangkaian langkah-langkah kecil yang bisa lo raih secara konsisten dengan penuh komitmen. Udah nikmatin aja setiap prosesnya, hargai setiap pencapaian yang kecil, dan jangan pernah ragu buat bangkit lagi kalau ada yang gak sesuai dengan harapan lu atau rencana lu. Dan dengan lu punya tujuan yang jelas dan realistis, lo nggak cuma bakal bisa mudah mencapai impian lo juga, tapi juga bisa lebih menikmati perjalanan menuju impian itu. Terus nih ya, tiap langkah yang lo ambil dari bagian yang pembelajaran dan pertumbuhan diri yang bakal bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Jadi ya, gua harap sih ini jadi panduan yang benar-benar lo bisa terapin di hidup lo gitu ya. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita tentang perjalanan mencapai tujuan, coba deh share di kolom komentar ya. Siapa tahu aja kan bisa ngebantu orang lain juga yang sedang berproses. Termasuk gua juga gitu kan, sama-sama berproses. Oke, terima kasih udah nonton video gua. See you next video. Bye-bye.